teman-teman semua, mahasiswa yang kami banggakan. Salam sehat dan salam sejahtera terus selalu. Kali ini kita akan ketemu lagi, kita diskusi lagi tentang audit. Ya, kita tidak bosan-bosan membicarakan audit karena saya yakin Anda punya progres yang bagus ya. Sebagai calon akuntan, sebagai calon auditor, maka Anda tetap semangat terus ya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang materi tentang apa? Kode etik akuntan publik. Nah, harus tahu dulu akuntan publik itu siapa? Akuntan yang bekerja ya secara independen. Karena jenis akuntan ada beberapa macam. Ada akuntan negara. Nah, akuntan negara itu akuntan yang dikelola oleh pemerintah, BPKP, BPK itu akuntan negara. Beda lagi dengan akuntan publik adalah akuntan yang berdiri berdasarkan landasan hukum dan bersifat swasta. Jadi Anda boleh saja lulus sarjana akuntansi, kemudian menempuh profesi akuntan publik ya. Anda ikut ujian sertifikat akuntan publik. Ini diperbolehkan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kode etik. Nah, kalau kita bekerja secara profesional maka tentunya akan diatur oleh etik atau yang disebut kode etik akuntan publik. Bangga ya teman-teman semua profesi akuntan ya. Profesi akuntan adalah profesi yang betul-betul menjanjikan dan kalau saya ngomong atau ngobrol bisa saja Anda kalau bekerja sebagai akuntansi atau staf akuntansi di perusahaan gajinya berapa sih? Mungkin sebulan sekian. Tapi kalau akuntan publik coba ditentukan sendiri ya. Itu yang menambah kalau kalian Anda atau ingin berprofesi sebagai akuntan publik. Tetapi aturan etika ini harus ditetapkan atau diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia ini ya. Ini sudah di kompartemen akuntan publik ya, staf operasionalnya. Ini beberapa yang harus kita ikuti. Apa sih sebenarnya etika? Kalau secara umum kita bicara etika tahu enggak? Etika tahu ya? Atau norma. Jadi akuntan itu bekerja ya pada ada norma etikanya. Sama dokter itu juga diatur oleh ID. Kalau ini diatur oleh IAI. Nah, itu organisasi yang mengatur tentang cara kerja akuntan Indonesia. IAI, akuntansi ya. Ikatan Akuntan Indonesia. Definisi dan pengertian tentang klien. Nah, ini di kode etik ini diatur. Apa sih klien itu? Ya. Orang selalu tanya, klien apa? Bagi akuntan, kliennya akuntan itu pemberi kerja. Bisa orang, bisa perusahaan atau badan. Ya. Jadi di perusahaan tuh minta ya kepada kantor akuntan publik. Itu pemberi kerja. Itu kalau kita sebutnya adalah klien. Ya. Kemudian definisi laporan keuangan. Lah, saya tidak akan membahas tentang laporan keuangan itu apa. Ya. Jelas di kode etik ini diatur juga laporan keuangan. Ya. Penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya. Jadi itulah objeknya nanti. Kemudian data keuangan lainnya yang digunakan ya. Kemudian kantor akuntan publik itu apa? Nah, kantor akuntan publik itu satu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin. Siapa yang memberi izin? Pemerintah lewat apa? Departemen Keuangan ya. Ini yang memberikan izin. Jadi izinnya kuat sekali dari Departemen Keuangan ini. Kemudian apa sih IAI lah? Ini diatur semua di kode etik. Ikatan Akuntan Indonesia, wadah organisasi para profesi akuntan Indonesia. Ini Ikatan Akuntan Indonesia ya. Ini beberapa poin yang nanti di standar itu. Nah, kita akan melihat ya kode etik ya. Kemudian di situ ada independensi dan seterusnya ya. Kemudian di standar umum dan prinsip akuntansi ya, anggota IAI harus mematuhi standar. Nah, ini saya katakan pada teman-teman semua, anggota IAI atau anggota KAP harus patuh standar yang beserta interpretasinya. Antara lain, ya, standarnya apa? Di standar umum diatur kompetensi profesional. Jadi anggota kantor akuntan publik hanya boleh melakukan pemberian jasa. Memberi jasa itu memberikan audit profesional secara layak. Jadi yang tidak layak jangan diterima. Dan diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Jadi yang kira-kira bisa diselesaikan. Kalau pekerjaannya itu memberatkan, tidak bisa selesaikan, datanya nggak jelas, ya lebih baik nggak diterima. Itu intinya begitu. Kemudian berikutnya standar umumnya kecermatan dan keseksamaan profesional.
Jadi setiap anggota akuntan publik wajib melakukan pemberian jasa secara profesional. Dengan apa? Cermat dan seksama. Itu yang dituntut. Jangan sembrono, istilahnya begitu bahasanya. Harus cermat dan seksama karena itu apa? Menyangkut nasib berbagai pihak. Ya. Berikutnya adalah di standar umum dia buat perencanaan. Ya. Harus membuat perencanaan audit, harus ada supervisi. Jadi ya timnya itu harus ada anggota, ada supervisi. Maka kantor akuntan wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan. Ya. Kemudian datanya relevan memadai. Anggota KAP wajib mendapat atau memperoleh data yang relevan dan cukup atau memadai sebagai dasar mengambil kesimpulan atau rekomendasi terkait dengan pelaksanaan audit. Nah ini jangan sampai datanya tidak cukup atau tidak memadai terus menyimpulkan atau memberi pendapat. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, kepatuhan terhadap standar. Ya. Yang berikutnya adalah etika kepatuhan terhadap standar. Jadi IAI juga diikat, ya, diikat. Apa? Anggota kantor akuntan publik wajib melaksanakan penugasan jasa audit. Nah, ini silahkan. Astetasi silahkan, mereview silahkan, kompilasi silahkan, konsultan manajemen ya boleh saja, perpajakan ya boleh. Ini ruang lingkup jasa yang bisa diberikan kepada klien. Ya. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi, anggota KPI wajib tidak diperkenankan menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan, data keuangan klien entitas disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Artinya apa? Ya, anggota IAI dilarang ya, menyatakan pendapat atau memberikan pendapat atau penegasan laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Hati-hati ya, ini termasuk ini kerahasiaan di dalam melakukan audit. Jadi tidak boleh auditor itu menyebarluaskan data. Ya. Kemudian tanggung jawab kepada klien. Ya. Satu, memberikan informasi klien yang sifatnya rahasia. Jadi akuntan wajib. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ya, tak? Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan anggota KAP atau kantor akuntan publik dari kewajiban profesional sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar prinsip-prinsip akuntansi. Jadi jelas kantor akuntan publik khususnya anggota ya auditor tadi tidak boleh ya membeberkan catatan atau rahasia perusahaan kepada pihak lain, tidak diperkenalkan. Nah, lantas bagaimana? Ya, tak? Hal tersebut kenapa bisa mempengaruhi kewajiban anggota KAP ya. Kemudian melarang mereview praktek profesional. Apa artinya mereview prakteknya? Seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Jadi tidak boleh ya hanya mereview saja, tidak boleh. Menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar juga tidak boleh. Penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Nah ini tidak boleh menghalangi. Jadi kita kalau anggota kantor akuntan publik tidak boleh menghalangi oleh badan yang dibentuk IAI. Dalam hal ini adalah dalam rangka menegakkan disiplin anggota. Ketat sekali Pak. Iya, akuntan publik diawasi oleh badan yang dibentuk oleh IAI pusat. Jadi cara bekerjanya tetap diawasi ya sama dengan dokter itu, punya etika dan seterusnya. Ini sama. Ya. Kemudian tentang fee profesional. Nah, ini menyangkut fee. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain. Nah, ini yang kadang harus dipahami oleh teman-teman auditor. Kalau mendapatkan fee ini sebenarnya kan tidak sama ya. Karena tergantung resiko penugasan ya. Sama-sama jangkauannya memeriksa perusahaan, tapi resiko penugasannya berbeda. Ya toh. Contoh misalnya memeriksa di Pulau Jawa, kantor akuntannya di Pulau Jawa. Terus ada penugasan di luar Jawa, risikonya lebih berat, maka fee-nya lebih besar itu. Ya toh. Itu dari resiko. Kemudian kompleksitas jasa yang diberikan. Kalau tadi ya ada audit general dan seterusnya.
permasalahannya ini banyak atau tidak. Kalau permasalahannya atau katakan kompleksitas atau aktivitasnya yang diperiksa banyak, maka fee-nya juga besar biasanya. Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, ini jadi ukuran juga. Baru belajar jadi auditor minta bayaran tinggi, kan nggak sesuai dengan apa kompetensinya atau keahliannya. Kemudian struktur biaya di kantor akuntan publik juga menjadi pertimbangan. Ini beberapa hal yang terkait dengan besarnya fee. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapat klien dengan cara menawarkan fee. Lah ini yang merusak citra profesi akuntan publik. Tidak boleh ya. Jadi ini tidak boleh, di akuntan publik itu tidak ada marketing, promosi. Ayo ke klien ke saya saja, biayanya murah, nggak boleh, itu dilarang ya. Jadi seperti dokter itu juga nggak boleh juga. Nah, tentang apa? Menawarkan fee yang lebih rendah itu tidak boleh, itu akan merusak citra profesi akuntan publik, ini sudah dilarang. Kemudian fee kontingen ya, apa sih fee kontingen itu? Nah, fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Nah, tidak ada yang dibebankan kecuali ada temuan. Loh ini. Jadi kalau auditor menemukan itu baru dibayar. Kalau nggak menemukan tidak. Ini namanya fee kontingen. Kemudian anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Ini juga tidak boleh. Ya, ini beberapa yang terkait dengan kode etik akuntan publik. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Ini juga masuk kode etik. Harus punya tanggung jawab kepada teman-teman seprofesi, sesama auditor teman-teman semua. Jadi kita tidak boleh bekerja itu mengesampingkan teman-teman kita yang satu profesi. Ya, harus saling menghargai. Artinya menghargai apa? Anggota wajib memelihara citra profesi tadi loh. Tidak melakukan pemasaran, ya. Dengan tidak melakukan perkataan atau perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesinya. Jadi tidak boleh. Oh itu loh teman saya kurang bagus dan seterusnya, nggak boleh. Ya, kita tidak diperkenankan untuk melakukan atau menjatuhkan martabat anggota seprofesinya. Kemudian komunikasi antara akuntan publik. Nah ini juga diatur ya di dalam kode etik. Apa sih harus dilakukan? Nah, sesama akuntan publik harus ada komunikasi. Contoh. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu. Intinya gini, kalau perusahaan itu dulu diperiksa oleh kantor akuntan publik A, sekarang diperiksa oleh kantor akuntan publik B, maka kantor akuntan publik B harus melakukan surat menyurat tertulis ya kepada akuntan publik A yang memeriksa lebih dulu. Ya. Bila menerima penugasan mengaktifkan akuntan publik pendahulu untuk tahun buku yang sama. Yang ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Nah ini supaya mendapatkan apa? Klarifikasi data yang nyaman atau yang selaras atau yang relevan. Kemudian akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis juga. Karena diminta maka harus wajib. Itu etika ya, etika komunikasi namanya. Jadi silakan saja. Kemudian akuntan publik tidak diperkenankan satu menerima penugasan atestasi yang jenis atestasinya dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien. Dilarang ini ya. Kecuali penugasan tersebut dilaksanakan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Nah ini. Oke, itu beberapa komunikasi dengan sesama akuntan publik. Lantas tanggung jawab dan praktek lainnya. Ini juga diatur ya. Perbuatan dan perkataan yang mendeskriptifkan. Tidak boleh. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi, tidak boleh. Iklan, promosi, kegiatan pemasaran juga tidak dibolehkan. Anggota dalam menjalani praktek akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasaran iklan, melalui promosi. Ini juga tidak diperkenankan. Jadi sudahlah, ini merendahkan citra profesi. Lantas bagaimana Pak kalau ada papan nama? Kalau papan nama enggak apa-apa, itu menunjukkan oh ini loh tempatnya akuntan publik. Ya, bahasanya saja itu lugas. Kantor akuntan publik siapa di jalan apa itu kayaknya gitu. Ya, tidak ada kantor akuntan publik biayanya murah juga enggak ada. Tidak ada juga kantor akuntan publik mendapat diskon ya enggak ada juga.
itu bahasa-bahasa promosi nggak boleh ya. Hanya sekedar istilahnya pemberian penunjuk arah istilahnya. Komisi dan yang berikutnya adalah komisi dan fee federal. Komisi, nah, yang diketahui adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lain yang diterima kepada klien pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien. Anggota KAP tidak diperkenankan menerima komisi. Nah, ini jelas etikanya. Ya, tidak boleh menerima komisi. Jadi bayarannya sesuai kontrak saja. Wah, ini hasil auditnya bagus ditambahi komisi, enggak boleh juga. Bonus enggak boleh juga. Sesuai kontrak. Yang berikutnya adalah fee federal atau fee rujukan. Fee federal ini imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau sesama penyedia jasa profesi akuntan publik. Juga tidak diperkenankan. Saya misalnya menunjukkan, coba kalau ada klien ke saya tunjukkan itu loh audit itu A itu. Nah, itu teman saya. Nah, terus kita menerima fee, enggak boleh juga. Ya. Ini harus hati-hati di dalam bentuk komisi. Bentuk organisasi dan nama KAP. Nah, anggota hanya dapat berpraktek akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Jadi ada ya bentuk organisasi dan nama kantor akuntan publik. Itu beberapa teman-teman kode etik yang secara prinsip diatur di dalam kode etik akuntan publik Indonesia. Saya kira itu diskusi kita, pemberian materi kita pada hari ini, dan kalau kurang jelasnya silahkan ikuti materi dan diskusi-diskusi pada ruang dan tempat yang ada. Silahkan manfaatkan dan salam untuk semangat dan sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.